apa saja isu-isu kunci kemudian dalam mengintegrasikan pembangkit listrik yang bersumberkan dari energi baru terbarukan itu, terutama dalam kaitannya dengan pengoperasian sistem tenaga listrik. Ini adalah diagram bagaimana sistem tenaga listrik itu dioperasikan. Teknologinya teknologi arus bolak-balik yang sekarang umum digunakan. Jadi ada pembangkit listrik nomor 1 di situ, ada trafo untuk menaikkan tegangan di nomor 2, ada jaringan transmisi di nomor 3, ada trafo untuk menurunkan tegangan di nomor 4, kemudian ada jaringan distribusi di nomor 5, dan ada konsumen listrik di nomor 6. Ketika kita bicara sistem tenaga listrik besar, skala besar, itu ada beberapa karakter ya. Jadi yang pertama misalnya listrik tidak bisa disimpan dalam skala besar ya. Kita bisa bayangkan misalkan suatu baterai atau power bank seperti ini, power bank, itu bisa menyimpan energi, tapi ketika dia digunakan untuk skala besar tentu saja tidak praktis. Sehingga artinya setiap total daya listrik yang dikonsumsi itu harus dikonsumsi oleh pengguna itu harus setiap saat seimbang dengan daya listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit listrik. Jadi ibaratnya kalau dari gambar ini total semua konsumen listrik di nomor 6 itu harus seimbang dengan pembangkit listrik yang dibangkitkan di nomor 1 ditambah dengan semua rugi-rugi listrik yang terjadi dari nomor 2, 3, 4, hingga 5. Nah, dalam pembangkit listrik klasik, caranya adalah dengan mengatur asupan bahan bakar ke dalam pembangkit, artinya ke nomor 1 gitu ya. Kita atur masukkan bahan bakarnya sehingga ketika beban listriknya naik, listrik yang dibangkitkan juga bisa lebih banyak, ketika turun listrik bisa dikurangi pembangkitannya. Dan juga memperhitungkan segala rugi-rugi atau losses, rugi-rugi daya listrik yang terjadi di jaringan transmisi dan distribusi yang menghubungkan pembangkit listrik dengan bebannya. Nah, ini ilustrasi saja kalau kita ingin mengetahui yang namanya pembangkit listrik atau penyimpan energi ya, energy storage. Di sini ada dua jenis penyimpan energi listrik, misalkan power bank yang anggaplah 10.000 mAh, itu 300 gram, beratnya harganya 200 ribuan rupiah. Kemudian ada baterai aki untuk mobil misalkan yang menyimpan energi hingga 70 ampere hours, beratnya 7 kg, harganya mungkin kurang dari 1 juta rupiah. Coba sebagai exercise, kalian hitung bagaimana jumlah energy storage seperti ini ketika dia akan digunakan untuk menyimpan energi dari suatu blok komersial di Jakarta yang besarnya 50 megawatt misalkan selama 24 jam. Coba aja hitung kira-kira berat penyimpan energinya berapa, biayanya berapa, kemudian baterai itu juga mesti diganti setiap berapa tahun. Nah, di situ kita bisa dapat gambaran kenapa penyimpan energi itu adalah suatu komponen yang sulit untuk ditangani dalam sistem listrik secara umum kalau kita tidak ada keperluan yang sangat khusus tentang itu. Nah, di sini kita lihat bahwa tantangan utama dari sistem pembangkit atau integrasi dari sistem pembangkit listrik berbasiskan energi baru terbarukan itu adalah bahwa setiap power system itu sebenarnya berbeda-beda karakternya. Dan perbedaan karakter ini mempengaruhi seperti apa integrasi pembangkit listrik berbasis renewable bisa dilakukan di sistem tersebut. Karena pada intinya yang kita inginkan tentu saja seefisien mungkin sistem itu bisa beroperasi, termasuk ketika kita mengintegrasikan sistem pembangkit listrik yang berbasis energi baru terbarukan atau renewable energy yang sifatnya saat ini yang populer ya, jadi tenaga angin misalnya tenaga matahari itu yang sifatnya variabel, fluktuatif, tidak ya ada pada saat ada, jadi angin ya ada pada saat angin berhembus, matahari pembangkit listrik tenaga matahari membangkitkan listrik ketika ya ada mataharinya bersinar.
pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin juga membangkitkan listrik ketika ya angin bertiup gitu kan. Yang sifatnya ya pada saat ada, pada saat tidak ada ya tidak ada. Karena memang solar atau tenaga matahari dan wind ini adalah yang paling populer saat ini untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan yang sifatnya sangat variabel, sangat berubah-ubah, uncertain, tidak pasti. Kita nggak bisa pastikan untuk angin terutama kita nggak bisa pastikan bahwa pada saat ini angin akan bertiup sekian kecepatannya, 1 jam lagi akan sekian, besok akan sekian. Itu tidak bisa dipastikan. Dan juga keberadaannya tergantung dari kondisi geografis tersebar gitu ya. Sehingga di sini kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan baru ketika kita merencanakan jaringan dan mengoperasikannya. Jadi ketika kita ingat bahwa di listrik konsumsi beban dengan pembangkitan listrik harus selalu seimbang. Nah, bayangkan kalau tadinya hanya beban saja yang berfluktuasi, di mana pembangkit bisa dikendalikan untuk mengikuti fluktuasi beban tadi. Nah, sekarang pembangkitnya juga berfluktuasi gitu, tergantung misalkan tiupan angin atau tergantung keberadaan matahari siang malam atau ketika ada awan dan lain sebagainya. Artinya kita harus lebih fleksibel lagi ketika kita ingin membalance atau menyeimbangkan sistem daya dalam pembangkitan dan konsumsi daya di sistem tenaga listrik tersebut. Dan ketika kita misalkan semakin banyak memasukkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan ke dalam sistem, sebagai konsekuensinya pembangkit listrik yang sudah beroperasi, pembangkit listrik termal terutama yang menggunakan bahan bakar fosil misalkan tidak beroperasi ketika angin bertiup ya, banyak misalkan. Jadi ketika listrik banyak dibangkitkan dari pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin atau tenaga matahari, solar panel misalkan, pembangkit listrik termal tadi menjadi tidak dioperasikan. Sehingga mengakibatkan tentu saja waktu pengembalian investasinya misalkan menjadi lebih lama atau minimal terpengaruh. Kemudian juga kita perlu mempunyai lebih banyak cadangan, karena bagaimanapun kita tahu bahwa angin itu ada kalanya tidak bertiup sama sekali di satu tempat di mana kita pasang wind turbine, atau matahari di malam hari ya tidak ada sama sekali, sehingga panel surya tidak menghasilkan listrik. Artinya kalau kebutuhan beban di situ tetap tinggi pada malam hari misalkan ketika kita menggunakan panel surya, kita memerlukan pembangkit cadangan yang lebih, yang cukup. Kemudian juga lokasi-lokasi angin dan matahari yang baik itu mungkin di berbagai tempat yang berbeda, terutama ketika kita ingin membangkitkan listrik dalam skala besar, sehingga kita mungkin akan membutuhkan lebih banyak jaringan transmisi, yang artinya kita membutuhkan perencanaan yang lebih kompleks. Kemudian ada faktor teknis seperti pengendalian tegangan, kemudian pengendalian yang namanya inersia dalam sistem, yang tidak dimiliki atau terbatas dimiliki oleh pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan. Dan ini berarti biaya untuk support terhadap sistem yang memiliki energi baru terbarukan yang bersifat variatif tadi menjadi lebih tinggi. Nah, ini contoh ilustrasi ketika kita bicara panel surya. Betul bahwa panel surya itu artinya dia tidak 24 jam, tapi mungkin kita bisa berargumentasi bahwa panel surya bisa kita tebak, bisa kita perkirakan kapan dia membangkitkan listrik. Misalkan di siang hari dia membangkitkan listrik, di malam hari dia tidak membangkitkan listrik. Betul. Tapi kalau kita lihat, kadang-kadang awan itu ada awan di langit yang bisa menghalangi sinar matahari ke panel untuk jangka waktu tertentu, sehingga ada fase-fase waktu-waktu di mana panel surya tiba-tiba drop meskipun di siang hari tidak menghasilkan listrik. Atau kalau ketika kita bandingkan dalam hari yang berbeda, terutama kalau kita di negara yang 4 musim misalkan, kita bisa lihat bahwa matahari terbit dan tenggelamnya pun memiliki perbedaan waktu yang cukup signifikan. Di negara 4 musim terutama lebih dominan, misalkan kadang-kadang dia tenggelam di jam 5 sore atau lebih awal lagi semakin ke utara negaranya.
Di musim panas kadang-kadang dia tenggelam lebih larut, bisa jam 8 malam atau 10 malam atau mendekati 11 malam. Ketika dia negaranya semakin ke utara, bahkan di kondisi ekstrim di kutub mungkin beberapa hari 24 jam matahari tidak tenggelam di musim panas, di musim dingin beberapa hari misalkan berturut-turut tidak ada matahari. Jadi intinya panel surya itu betul mungkin relatif lebih terprediksi karena kita bisa memprediksikan kondisi matahari, tapi tetap ada faktor awan yang bergerak menghalangi antara sinar matahari dengan panel surya sehingga tetap ada faktor fluktuatifnya. Ketika ada awan menghalangi panel surya, kemudian pembangkitan listriknya itu drop, tentu saja di situ misalkan ketika bebannya tetap tinggi kita harus membangkitkan listrik dari cadangan untuk mengkompensasi kehilangan daya dari panel surya ini. Ketika kita bicara tenaga angin, misalkan kita lihat bahwa ini adalah grafik ya. Jadi kalau kita lihat formulanya, P itu adalah daya listrik yang dibangkitkan dari suatu turbin angin. Dia adalah fungsi dari kecepatan angin pangkat 3. Jadi V pangkat 3. V-nya itu kecepatan angin. P adalah daya listrik. Yang pembangkitan listriknya itu mengikuti grafik yang ada di gambar ini. Jadi cut-in wind speed pada saat wind speed kecepatan angin kurang dari 4 meter per detik misalkan, tidak ada listrik yang dibangkitkan. Ketika kecepatan listrik lebih dari 4 meter per detik misalkan, dia akan membangkitkan listrik hampir linear, hampir linear lah, atau mengikuti fungsi ini. Kemudian pada 14 meter per detik misalkan, kecepatannya diatur sehingga yang dibangkitkan itu juga adalah konstan di kapasitas dari wind turbine tersebut, dan ketika angin lebih dari 25 meter per detik misalkan, dikunci pembangkit turbin angin ini untuk tidak membangkitkan listrik. Kenapa? Karena kalau kecepatannya terlalu tinggi anginnya itu terjadi misalnya ketika ada badai gitu ya, itu si pembangkit baling-baling bisa berputar sangat cepat sehingga bisa merusak struktur dari wind turbine tersebut. Itu contohnya foto yang di kanan. Nah, kalau kita ini adalah pengukuran dari wind farm ya, jadi pembangkit listrik skala besar atau menengah lah dari pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Kalau kita lihat garis hijau ini adalah rata-rata listrik yang dibangkitkan dari wind farm atau pembangkit listrik angin tersebut. Kita lihat angkanya di antara 30-40 derajat. Ini 30-40%. Ini adalah suatu di daerah yang anginnya bagus ini kalau 30-40%. Biasanya rata-rata di 20%-an, atau kalau dia daerah yang anginnya bagus baru di 30% atau bisa lebih. Nah, kalau kita lihat rata-ratanya di sini hampir satu garis lurus 30%. Jadi apa masalahnya gitu kan dengan angin, apalagi ketika kita lihat di rata-rata bulanan, bulan April misalnya, di situ juga ya masih di angka-angka 30%. Jadi kita melihat, ini kayaknya tidak ada fluktuasi yang terlalu masalah gitu ya. Nah, masalahnya adalah ketika kita melakukan pengukuran tiap hari, di gambar ini terlihat bahwa betul-betul bersifat stokastik ya. Kadang-kadang anginnya hampir selalu maksimal, kadang-kadang tidak ada angin sama sekali. Nah, ini yang tentu kalau kita merancang suatu sistem tenaga listrik di mana beban itu akan disuplai dengan turbin-turbin angin, tentu saja di sini menjadi masalah karena ketika turbin anginnya maksimal, kita mungkin memperoleh listrik yang maksimal. Tetapi ketika turbin anginnya di minimal, itu bagaimana? Kita memerlukan cadangan dari pembangkit listrik lain untuk menutupi kekurangan ini. Nah, itu dari sisi perilakunya. Kemudian dari sisi teknologinya, kalau kita bicara kita bandingkan pembangkit listrik klasik konvensional dengan renewable, misalkan wind atau solar, angin atau tenaga matahari, kita bisa lihat bahwa dari sisi generator teknologi atau teknologi generatornya, klasik itu berbasis dari generator sinkron. Sementara renewable itu menggunakan inverter atau power elektronik. Kemudian dari segi maturity ya, dari sisi kemapanan teknologinya, yang klasik jelas sudah matang,
karena dia sudah bahkan ratusan tahun, lebih dari 100 tahun beroperasi, sementara renewable ini masih terus berubah, masih terus berkembang. Di wind power misalnya, teknologi turbinnya ada yang namanya fixed speed induction generator, kemudian double fed induction generator, atau DFIG, dan kemudian full power converter generator. Jadi masih berkembang. Output megawattnya untuk yang klasik kita bisa kontrol, istilahnya dispatchable. Untuk yang renewable itu intermittent, fluctuating. Jadi berubah-ubah atau kala-kala ada, kala-kala tidak ada. Tergantung dari sumber energinya. Kemudian yang lebih teknis lagi untuk kapabilitas pengendalian tegangan dan daya reaktif. Klasik lebih mampu ya. Renewable punya banyak keterbatasan. Kemudian kapabilitas reactive power juga ada perbedaan yang signifikan antara klasik dengan renewable dari segi lead lag-nya, ini teknis. Kemudian juga dari segi rotor angle stability, pole slip gitu ya, di klasik itu bisa menjadi isu. Di renewable bisa isu, tapi bisa ya tergantung dari desain yang digunakan. Jadi artinya masih banyak ke hal-hal yang perlu dipelajari. Kemudian dari sisi power oscillation misalkan di klasik ada PSS yang bisa memperbaiki damping untuk mendamp power oscillation. Renewable masih potensial, masih harus dikerjakan atau masih harus didesain dengan baik. Sistem kendali frekuensinya di yang klasik itu full, di yang renewable itu partial. Kemudian ada hal-hal yang sama kayak ride through frequency, voltage mungkin sama-sama capable, tapi sekali lagi juga tergantung desain. Kemudian post-fault reactive power support, klasik memiliki kemampuan itu, di renewable ada potensi. Jadi potensi ada artinya kita harus mendesain solusinya ya. Voltage settling time juga klasik relatif cepat, renewable punya potensi untuk cepat, artinya harus didesain. Short circuit contribution itu besar di konvensional, di renewable terbatas dari rated inverternya power elektronik. Kemudian kalau kita mengkoneksikan generator ke sistem yang lemah, klasik generator relatif tidak ada masalah atau relatif oke, dalam arti kata pengalamannya banyak. Selama desain dilakukan dengan baik, studi dilakukan dengan baik, teknologi yang ada itu relatif mampu mengatasinya. Untuk renewable ini harus betul-betul didesain, studi dengan baik sebelumnya. Nah, jadi kalau kita bicara teknis di sini, ketika kita bicara isu-isu kunci dari integrasi renewable, maka bisa menjadi diskusi apa sih sebetulnya tantangan renewable ketika dia diintegrasikan dengan sistem. Silakan ini didiskusikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komplit. Sekian, terima kasih.